lagi dengan Pak Tony. Pada hari ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran IPA seperti biasanya. Untuk hari ini kita akan belajar dengan tema siklus air. Silakan disiapkan buku dan peralatan tulis kalian. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat berguna untuk kalian di masa yang akan datang. Selamat belajar. Siklus air adalah bab 7 yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Pada bab ini, kalian akan belajar atau memperoleh pengetahuan agar dapat menjelaskan proses siklus air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. Pertama. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menjelaskan dampak siklus air terhadap peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Yang ketiga, yaitu kalian dapat menggambar, membuat skema tentang siklus air berdasarkan informasi dari berbagai macam sumber yang kita miliki, entah dari internet, buku, dan sebagainya. Itu 3 hal yang kita akan pelajari dari siklus air ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, kita mulai slide-nya. Makhluk hidup itu memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Nah, ini kita sebut dengan siklus air. Apa itu siklus air? Salah satu clue-nya atau salah satu tahapan pada siklus air itu ada hujan. Nah, hujan yang lebat yang turun terus-menerus dapat menyebabkan banjir. Maka banjir itu dapat merupakan akibat dari terganggunya siklus air. Nah, itu salah satu hal yang berkaitan dengan siklus air. Kita simak. Nah, siklus air itu apa toh? Nah, siklus air itu adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari atmosfer menuju ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Ya, karena ada siklus air. Siklus ini terjadi melalui beberapa proses, antara lain yaitu proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, siklus air ini kan merupakan proses perputaran air secara terus-menerus dari atmosfer menuju ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Jadi dari bumi itu kan ada bagian daratan dan perairan. Nah, perairannya itu mengandung banyak air, jelas ya. Lebih banyak air atau daratan loh di permukaan bumi itu. Ya, berdasarkan informasi yang Pak Tony cari atau kalian pernah baca, itu daratan kita itu tertutup oleh sebagian besar air atau perairan. Nah, air ini mengalami proses penguapan pada siang hari ketika panas itu mengalami proses penguapan. Nah, itulah yang akan menjadi bahan untuk terjadinya siklus air. Kita lihat ya. Nah, pada gambar layar sudah tampak gambarnya. Kita mulai dengan penjelasannya. Yang pertama, dalam siklus air ini, atau kita sebut dengan tahapan daur air, atau ada juga istilahnya dengan hidrologi. Kita mulai dengan transpirasi. Apa itu transpirasi? Di layar tampak transpirasi itu ada gambar pepohonan atau tumbuhan. Transpirasi ini merupakan proses penguapan yang serupa dengan penguapan yang terjadi pada makhluk hidup, atau pada singkatnya proses penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup. Ini transpirasi. Transpirasi dapat mengubah air menjadi uap air dan dibawa ke atmosfer. Selain berasal dari sumber air langsung, penguapan dalam air di permukaan bumi juga dapat terjadi pada jaringan tumbuhan. Inilah transpirasi. Nah, kalau selain tumbuhan bisa enggak? Bisa. Tubuh kita itu ketika berkeringat, airnya juga bisa mengalami proses penguapan. Ini juga bisa kita sebutkan transpirasi. Yang jelas, transpirasi adalah penguapan yang terjadi pada jaringan makhluk hidup. Biasanya kalau tumbuhan itu yang paling banyak menyerap air di daratan, kemudian juga mengalami proses penguapan di tubuhnya. Yang kedua, evaporasi, yaitu penguapan air laut, danau, ataupun sungai. Di bumi itu selain laut, danau, atau sungai juga ada
perairan lain, misalkan rawa atau bendungan, waduk dan sebagainya, itu juga merupakan tempat-tempat di mana melimpahnya air. Nah, penguapan yang terjadi di tempat-tempat seperti itu disebut dengan evaporasi, akibat adanya pemanasan sinar matahari tentunya. Dalam tahapan ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atas atmosfer. Semakin besar energi panas matahari yang sampai ke permukaan bumi, maka laju evaporasi juga akan semakin besar. Nah, berikutnya uap air akan naik menuju ke atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air ini kita sebut dengan kondensasi, yaitu perubahan wujud uap air yang sudah menguap tadi itu menjadi titik air di atas sana atau di atmosfer. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Nah, ada istilah awan nimbus, yaitu awan yang menimbulkan hujan. Awan ini tampak lebih gelap daripada awan lainnya karena membawa banyak titik-titik air. Nah, inilah awan nimbus yang berhubungan dengan kondensi. Maka jika sudah terjadi kondensi berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Nah, awan nimbusnya akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air ini akan menjadi lebih berat. Nah, kalau sudah berat, ya otomatis nanti awan tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses turunnya titik-titik air ini kita namakan dengan istilah presipitasi. Nah, presipitasi ini kan turunnya air kembali ke permukaan, seperti itu. Jadi istilahnya hujan lah, turun hujan. Seperti itu. Nah, air tersebut akan sampai ke seluruh permukaan bumi, termasuk ke dalam tanah. Proses menyerapnya air ke dalam tanah ini kita sebut dengan istilah infiltrasi. Nah, infiltrasi yaitu proses menyerapnya air ke dalam tanah. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali menguap oleh pengaruh panas matahari. Ya, kurang lebih ada 5 tahapan pada siklus air. Nah, seperti ini, 1, 2, 3, mulai dari transpirasi, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Namun ada beberapa istilah lagi dalam siklus air, seperti ada adveksi. Adveksi dalam siklus air ini adalah proses perpindahan awan secara horizontal atau mendatar dari satu lokasi ke lokasi lainnya akibat tekanan udara atau angin. Jadi ketika di daerah A itu mendung, belum tentu terjadi hujan, bisa terjadi di lokasi yang berbeda, misalkan di lokasi A, B. Karena apa? Karena ada peristiwa yang disebut dengan adveksi, yaitu perpindahan awan secara horizontal karena tekanan udara atau angin itu, jadi bergeser. Nah, kalau kita lihat kan di utara rumah kita misalkan mendung, tapi kok nggak sana kok kelihatannya awannya bergerak ke arah kita, ke selatan. Nah, itu ada peristiwa yang disebut dengan adveksi. Itu. Udah ada istilah lain lagi, misalnya run off, yaitu proses mengalirnya air hujan ke sungai, air hujan ke sungai, samudra, danau, dan saluran air lainnya. Nah ini misalkan air kan mengalir ya dari sungai ke laut, danau, dan sebagainya. Jadi bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Pada gambar ini kan kelihatannya melalui saluran-saluran air seperti sungai, got, dan lain sebagainya. Nanti pada tahap daur air ini, air akan masuk kembali ke lapisan hidrosfer. Itu salah satu lapisan dari atmosfer. Satu hal lagi yang perlu Pak Tony tambahkan, yaitu pada infiltrasi itu terjadi proses merembesnya air ke bawah dan menjadi air tanah. Nah, penyerapan air ke dalam tanah ini dapat kita manfaatkan. Nanti kita akan mempelajari manfaat dari air ya. Selain terjadinya siklus, kita juga mempelajari tentang manfaat air. Kita lanjut dulu.
Nah, peranan air bagi makhluk hidup apa toh? Nah, ini yang barusan Pak Tony sampaikan, yaitu air dapat digunakan oleh hewan untuk minum. Yang kedua, air digunakan oleh manusia untuk minum ataupun mencuci, sama seperti hewan. Tumbuhan juga memerlukan air, yaitu untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian kegiatan manusia yang memengaruhi siklus air ada apa aja ya? Kita lihat di layar itu tampak hutan yang ditebangi. Ketika hutan ditebang, maka ya terjadi proses kerusakan lingkungan yang jelas. Air akan tidak mudah terserap oleh tanah karena air ini perlu bantuan dari tumbuhan atau pohon-pohon yang besar itu di hutan. Nah, pembangunan lantai beton yang pertama kita akan bahas ya. Permukaan tanah yang ditutup oleh aspal atau beton dan dibangun perumahan serta gedung bertingkat itu dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Tanah yang tertutup rapat dapat mengurangi daerah resapan air saat terjadi hujan. Akibatnya, air yang meresap ke dalam tanah itu berkurang. Oleh karena itu, air yang meresap berkurang, maka cadangan air pun akan menjadi tidak banyak. Nah, itu dengan pembangunan lantai beton atau cor. Dan penggundulan hutan secara berlebihan, seperti yang tadi Pak sampaikan barusan tadi, bahwa pepohonan yang di hutan itu kalau ditebang atau dibakar membuat jumlah pohon akan semakin berkurang. Maka kalau sudah semakin berkurang, jumlah air yang disimpan juga di tanah akan semakin berkurang. Oleh sebab itu, hutan yang gundul dapat mengakibatkan air mengalir di permukaan tanah tanpa adanya menahan, sehingga mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Bisa menyebabkan terjadinya longsor atau bahkan banjir karena tidak bisa terserap oleh tanah secara maksimal, seperti itu. Dan pengambilan air tanah secara berlebihan juga itu tidak baik. Kenapa? Karena pengambilan air tanah secara berlebihan tanpa diiringi dengan jumlah masuknya air ke dalam tanah dapat mengurangi cadangan air tanah. Selain itu, hal tersebut juga dapat berakibat menurunnya permukaan tanah. Seperti itu. Maka kita perlu melakukan penghematan air. Caranya gimana? 1. Siramlah tanaman pada pagi atau sore hari menggunakan air limbah yang tidak terlalu kotor. Air limbah yang tidak terlalu kotor apa ya Bang? Misalnya, contoh ketika mama atau orang tua atau kamu bahkan mencuci beras yang akan dimasak, mencuci beras. Nah, air cucian berasnya itu juga dapat berguna untuk menyiram tanaman. Itu adalah pupuk organik yang baik untuk tanaman. Kalau di rumah Pak Tony sering menyiram atau memberikan tanaman yang ada di rumah Pak Tony dengan air cucian beras ini ya, atau kalau orang Jawa bilang tuh leri ya, jadi air cucian beras, bukan yang sudah dimasak tuh ya. Kalau air sudah dimasak itu kan tajin, kalian namanya leri. Kalau tajin mungkin kita bisa konsumsi, bisa minum. Kalau orang dulu itu adalah sebagai penggantinya susu, tapi sekarang sudah ada susu banyak beredar, makanya tajin ini juga sudah mulai jarang dikonsumsi oleh orang, tapi sebenarnya baik, banyak vitaminnya, banyak zat gizinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tutup keran saat tidak digunakan. Keran air ketika menggosok gigi ya kita tutup. Kalau sedang menggosok giginya kan airnya tidak perlu dinyalakan. Nanti kalau sudah waktunya kumur ya kita baru nyalakan kembali untuk kumur. Tuh. Dan yang ketiga, operasikan mesin cuci dengan beban yang penuh. Mungkin kalau yang sudah terbiasa mencuci, membantu mama mencuci pakaian, tahu cara mengoperasikan mesin cuci. Tapi yang belum pernah ya, Pak Tony jelaskan. Mesin cuci ini punya kapasitas, bukan sembarang memasukkan mesin cuci 1 atau 2 terus masukkan air dan sabun terus dicuci, selesai, beres. Enggak. Jadi ada takarannya, ada aturannya. Jangan memberikan pakaian kotor secara berlebihan, akan rusak. Kalau kurang gimana Pak? Bukan rusak, tapi akan boros listriknya, boros airnya, boros apinya dan sebagainya. Maka kita perlu mengoperasikan mesin cuci dengan bijak, yaitu dengan menggunakan aturan yang sesuai. Nah, mencuci kendaraan juga di atas
rumput itu bisa membantu penghematan air, karena mencuci kendaraan di atas rumput itu bisa diserap oleh tanah. Kita tidak usah menyiram lagi rumputnya, tapi sudah cukup dengan mencuci kendaraan. Secara otomatis kendaraan itu kan memberikan air sisa-sisa yang dipakai untuk menyiram rumputnya itu. Kemudian jika memungkinkan, mandilah dengan air pancuran. Wah, di rumah nggak ada air pancuran, adanya gayung pak. Dipakai gayung nggak apa, atau ciduk itu. Tapi dengan catatan jangan berlebihan. Dengan menggunakan ciduk atau gayung, terus dibuang sebanyak-banyaknya sampai boros air, nah itu tidak baik juga. Seperti itu ya. Ada satu lagi, yaitu mencuci dengan tangan menggunakan 3 ember. Jadi kalau tadi mesin cuci, sekarang mungkin menggunakan tangan atau manual menggunakan 3 ember. Aturannya gimana sih? Mungkin banyak yang tidak tahu, bahkan mungkin kita belum pernah atau tidak diajari untuk menggunakan tangan kita mencuci pakaian. Nah, supaya kita tahu dan caranya bagaimana, kita lihat di layar ini ada 3 ember yang diisi dengan air. 3 air ini fungsinya apa? Yang pertama untuk merendam. Yang jelas kalau merendam itu berarti ada air dan sabunnya ya, merendam. Kemudian untuk mencuci, ya, mencuci ember yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk membilas. Jadi 3 air ini cukup untuk menggunakan ember ini. Dan pakaiannya seberapa? Ya secukupnya dengan kapasitas embernya. Kalau embernya kecil ya mungkin 1 atau 2 pakaian cukup. Tapi kalau besar ya bisa lebih banyak pakaian yang kita cuci. Itu cara penghematan air. Baik, itu adalah materi kita pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya di materi yang berbeda. Oke anak-anak, terima kasih sudah bergabung lagi dalam pelajaran hari ini, khususnya pada pelajaran IPA. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat berguna untuk kalian. Sukses selalu, tetap semangat, dan God bless you.